Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kita bahas saham-saham batubara nih. Ya, yang pertama langsung PTBA dulu ya, coba. Nah, ini PTBA sebenarnya kan misinya tetap sama ya. Misinya tetap sama untuk nutup gap di area 2.900. Tapi ya balik lagi, ternyata di 2.600 ini udah mulai kelengar lah. Udah mulai capek. Jadi ya kalaupun teman-teman nanti ekspektasi yang namanya si PTBA itu drop lagi ya ke mungkin agak sedikit di bawah ya, kalau ini udah lewat ya mungkin di ya area-area 2.580 atau misalnya sampai 2.560 ini termasuk consider lah sebagai area yang area koreksi gitu ya, area dia koreksi. Karena memang reject juga nih dari 2.610. Jadi apakah ada potensi lanjut turun? Ini juga masih ada. Jadi harus idealnya sih wait and see ya. Gitu. Tapi kalau misalnya target 2940 harusnya masih bisa gitu ya. Karena ini gap yang sedang berjalan nih di sini. Gitu. Nah, terus apa lagi ya? Udah sih gitu doang buat PTBA ya. Jadi karena yang dikejar dari PTBA sebenarnya cuma nutup gapnya doang nih teman-teman. Sama ya mungkin dilihat lah kalau misalnya memang AI dan data center itu sangat-sangat diperlukan, maka energi ya butuh batu bara ya, khususnya untuk di beberapa negara. Gitu. Ya agak sedikit teknis. Ya, PTBA, SQZP, KZ beli. Kalau kita cek PTBA ya relatif akum di beberapa hari terakhir. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat juga dari bulan 1 ini kan banyak yang akumulasi nih asingnya nih. Dia akum di sini, koreksi, dia akum lagi, terus dia mulai ada buangan, terus dia akum lagi. Gitu. Jadi sebenarnya kan teman-teman udah tahu nih dari bulan 1 si PTBA udah ada yang makan ini dari kira-kira minggu kedua sampai minggu ketiga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat Januari, nah nih kurang lebih di sini mereka akumulasi nih di arah-arah sini ya, gitu. Jadi ya oke gitu ya, tapi ya buat teman-teman yang nggak suka saham-saham lama ya sebenarnya nggak rekomen buat si PTBA gitu, karena PTBA paling yang dia mainin gede cuma dividennya doang nih. Tapi itu juga harus hati-hati, jangan sampai sangkut gitu. Itu aja teman-teman buat PTBA. Lanjut ya, untuk PTBA, next ITMG. Quick review saja. ITMG Mas Emun sering mention gap yang terbentuk di sini nih. Tapi dia juga nggak boleh lupa gitu ya. Beberapa gap di tempat lain ada nih. Sini. Ini ada gap satu di 2222 pasti 350 sama ini aman lah. Sebenarnya gap juga sih, tapi ya oke lah gitu ya di sini dulu. Jadi kalau misalnya pergerakan ITMG teman-teman ya, ini harusnya sih masih bisa naik gitu ya, kayak terlepas dari si stokasiknya yang memang udah agak jauh gitu kan. Terus kita cek dulu MA, berarti kayak posisi MA bagus gini ya paling konsolidasi sebentar terus naik gitu. Jadi palingan ya emang targetnya buat ITMG nggak jauh-jauh sih, paling 23.100. Tapi ya balik lagi nih teman-teman ya, 23.100 kan sebenarnya kecil banget naiknya ya. Jadi kayaknya risk to reward ratio-nya agak kurang nih buat di saham-saham ITMG. Kecuali teman-teman long term holder lah. Nah, kalau dibilang akum ITMG, ya akum gitu ya. Tapi kan lihat juga jumlahnya juga nih, volume tipis-tipis gitu kan. Jadi ya palingan kalau ngomongin ITMG, ya sebenarnya next target ke 23.000 bisa. Tapi harus dilihat juga nih, kalau memang posisi kayak begini ya paling naiknya seberapa sih teman-teman. Itu ya. Next nih, Indi nih. Indi, nah untuk Indi, teman-teman ini juga sebenarnya menariknya gimana ya? Memang kan akhirnya ngehit lagi nih MA10. Nah, sebenarnya dengan merespon nanti kalau misalnya kita lihat kayak kurang gitu ya, kayak lebih banyak apa namanya? Kayak lebih banyak retail gitu ya atau buangan asingnya cenderung terlalu besar, maka sebenarnya untuk lanjutan potensi koreksi itu bisa. Tapi sebenarnya untuk sampai sini buat naik lagi gitu ya, untuk sampai di titik ini untuk naik lagi juga apakah bisa? Ya ini sebenarnya masih bisa. Gitu. Coba cek dari sini ke sini dulu. Nah, ya kurang lebih lah areanya ya. Ya buruk-buruknya
3.500 gitu. Tapi ya di sini overall udah oke nih buat dia continue naik lagi. Tapi kalau misalnya memang jebolnya di bawah 3.550, maka invalid ya teman-teman ya, bener-bener invalid bahwa ini ada potensi untuk koreksinya sampai 3.440 gitu. Nah, kalau misalnya besok memang langsung naik ya 3.700, nah ini bisa cepet nih naiknya si Indi gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat sih biasanya banget ya si Indi kalau koreksi juga jauh-jauh dulu nih. Sampai habis stokastiknya dia GC lagi baru naik. Ya, kita lihat lah ya. Tapi karena ini naiknya memang relatif kayak ini sih, kayak roket ya di sini. Jadi wajar banget dia dropnya langsung kena hantem, terus waktu udah naik sih sebenarnya udah lumayan ya. Nggak yang begitu, nggak terlalu yang agresif langsung hajar gede-gedean lah. Jadi harusnya kalau memang kita ngeliat arahnya uptrend gitu ya, ini posisi untuk rebound harusnya masih berpotensi besok. Gitu buat si Indi. Oke, ini buangan ya untuk flow-nya hari ini. Terus kalau kita cek lagi si Indi, nah ini yang kurang-kurang enak nih. Oke, udah tahu XL di kiri teman-teman ya. XL di kiri, AKZP-nya buang, ya pantau-pantau lah ya. Jadinya nih. Ini XL AK, XL-nya top ya. Ya, pantau dulu lah jadinya ya, wait and see. Gitu. Jadi nanti kalau once teman-teman udah lihat 3.400 boleh lah sikat. Gitu ya. Oke, next lagi. Doit ya, teman-teman ya. Doit. Nah, ini kan Doit MA100 reject juga kan. MA100 reject. Jadi kalau misalnya sebenarnya agak sulit ya si Doit ini. Kenapa ya? Karena sahamnya saham begini, teman-teman. Saham-saham downtrend gitu kan. Jadi ya jangan dipaksa, lihat dulu juga dari flow-nya. Kalau flow-nya akumulasi mungkin oke. Tapi kalau enggak, ya lebih baik jangan gitu ya. Karena cepet banget Doit baru naik sekian persen langsung drop lagi. Dan teman-teman lihat kecenderungan pada si Doit ini ngapain ya, trennya downtrend gitu. Ini sebenarnya nggak terlalu rekomendasi sih buat Doit ya. Ini juga teman-teman udah lihat nih. Nah, area resist 328 gagal, jadi ada next potensi untuk ketarik ke bawah gitu ya. Jadi pantau-pantau lah, jangan sampai kejebak ya. MA100-nya juga pas banget di atasnya. So rejection MA100 tuh potensi untuk narik harga lagi ke bawah. Gitu ya. Oke. So next kita cek si transaction Doit ya. Kan cerita lagi nih rame. Jadi Big No ya. Lengkap lagi. XL, YP sama XC. Yang buang LG sendiri. Ya berarti yang pom-pom LG gitu kan. Karena sendiri nih keluar nih. Gitu. Jadi Doit kayaknya Big No banget. Next kita coba Esger ya. Seger. Nah ini nih. Yang enak ini. Kita ngelihat memang ada gap nih yang belum terpenuhi ya 545. Terus area di sini nggak stabil, gitu kan. Set. Nah, sebenarnya dengan ngelihat posisi stokastik slow kayak begini, sebenarnya asumsi Mas Emon lebih kecenderungan ada penurunan. Nah, tapi dengan dia momentum sideways di sini banyak, ini yang harus dilihat nih. Kalau misalnya pun dia turun sedikit gitu ya buat ngambil MA10 ini nggak jadi masalah untuk dia naik lagi. Karena sebenarnya kalau dari itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 hari bursa nih di sini. Ini kan sebenarnya nggak kemana-mana nih dia. Bergerak di tempat yang sama. Jadi sebenarnya masih menunggu yang namanya momentum nih untuk si Seger ini bergerak naik ke atas gitu ya. Gitu. Nah, meskipun di sini agak berpotensi untuk balik arah lah. Tapi kalau teman-teman lihat dia kan lumayan merespon masih MA100 kan. Jadi paling 486-nya dipantau, seandainya turun ya bisa di-cut, tapi kalau misalnya memang dapet dan di sini kita lihat akum, ini potensi untuk naik cenderung lebih tinggi. Itu ya. Jadi untuk si Esger ya. Esger, nah ini masuknya kan tipis-tipis juga teman-teman ya. Lihat volumenya, kalau nggak konsisten di atas 100.000, saranku
pantau lah gitu ya. Nah ini 2324 yang beli BQ sama DX, buang barangnya TP YU YP, oke nggak jadi masalah. Cek tanggal 18, BQ-nya akum, YU sama CC AKDX, lihat retail posisinya, XL-nya buang barang dari tanggal 18. Jadi ya kalau mau spekulatif buy mungkin 545 ya mungkin bisa nih. Gitu ya buat si Esger. Nah, tapi palingan jangan lupa nih teman-teman ya 486 ya kan, sekitar 3-4% untuk area stop loss-nya nih. Gitu, tujuannya apa? Kalau misalnya kejebol ke bawah, something happen, teman-teman bisa beli lagi nih di bawah di 460 untuk beli ketika hit MA 100. Gitu ya plan-nya ya. Oke, gitu aja buat si siapa namanya? Esger. Next AADI. Nah, untuk AADI nih. Nah, untuk AADI kan sebenarnya baru pas breakout ya, baru banget breakout. Terus teman-teman langsung drop. Lihat 7% dia naik, langsung dihantam berapa persen nih? Dar 6% ya. Nah, di sini yang teman-teman harus perhatikan adalah MA10-nya nih. Coba cek aja nih. Kan di sini nih. Maksudnya sih ya kurang lebih lah 8725 ya. Kurang lebih 8725 teman-teman ya, 8800 sampai 8700 lah ya. Masuk ke area sini nih. Nah, area dia punya sebelumnya resistance yang telah berubah menjadi support. Nah, palingan sentuh situ dulu nih. Turunin ke bawah dulu dikit ya. Baru ada potensi untuk lanjut naik. Tapi kalau misalnya nanti turunnya teman-teman ngeliat, wah mas bablas nih. Dar begini ya. Nah, ini ada potensi untuk koreksinya agak jauh jadinya. Gitu. Nah, untuk sementara ya teman-teman lihat dulu gitu ya. Jangan langsung, pantau dulu. Ini kayaknya masih ada potensi untuk ditarik ya. Ngehit MA 10 dulu kayak biasa nih, kayak begini. Kan? Drop MA 10 langsung balik badan ya, balik arah. Jadi ini juga kelihatannya begitu. Cek lagi ADI. Oke. Nah, ini baru buangan barang nih. Kita lihatlah posisi AADI ini. Kalau misalnya memang rame retail ya potensi gitu kan. Lihat satunya langsung hari ini. ZP-nya masuk. Cek lagi 23. XL gede. Wajar nggak? Ini buang barang. Wajar ya 2 hari terakhir ya. Cek lagi tanggal 20. CC XL. Ya lumayan gede lah XL-nya ya. Kalau dari 2 sampai 3 hari terakhir. Karena kalau dari 18 yang pegang masih gede CC dan KZ. Sama iya CC dan KZ lah. Memang kalau buang barang dari sini ya kelihatan XL-nya bahkan nggak ada ya. Tapi kalau misalnya kita mundurin sampai tanggal 20 baru kelihatan. Jadi 2 hari terakhir lah ya ngelihat HA di breakout, retailnya pada masuk gitu kan. Belinya lagi-lagi di pucuk. Jadi tunggu dulu teman-teman ya. Biarin dia retrace dulu, baru teman-teman masuk. Gitu ya. Next, Bayen ya. Bayen ini juga sebenarnya salah satu saham yang harus teman-teman was-was. Kenapa? Karena untuk dari segi pergerakan harganya ini kosong nih. Kayak begini nih kosong ya. Jadi ingat, kalau harga saham itu tidak di-maintain, volumenya kecil, dan cenderung tidak punya pergerakan, nah ini biasanya berpotensi sekali untuk harga sahamnya jadi nyungsep. Gitu. Dan ini sangat-sangat saham dividen lah teman-teman ya. Nah, kalau misalnya dibilang, Mas, ini apakah bisa berpotensi naik si Bayen dengan positioningnya dia yang seperti ini gini ya, di benar-benar di 14.000 berapa nih 200. Ini sebenarnya bisa nggak? Bisa aja teman-teman. Gitu. Tapi ya ibaratnya ya bisa lah sebenarnya ya buat naik. Tapi apa boleh daya gitu kan, kayak risk to reward-nya nggak menguntungkan. Sama kalau dari sisi volume kecil aku nggak berani ya. Nah, ini kan kayak volume 609 gitu. Apalah gitu kan. Jadi apa ini saham bener-bener nggak ada yang mau transaksiin. Gitu nih kelihatan banyak nol, selnya berisi gitu kan. Volumenya cuma 600-an. Jadi sebenarnya big no teman-teman ya buat Bayen. Ini biasa saham-saham yang ada orang dalamnya lah. Gitu, karena volumenya kecil nih. Gitu. Oke, kurang lebih gitu buat batu bara.